Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Beberapa waktu lalu, Ex-Sekjen Pordasi DKI Jakarta Herlan Matrusi ditemukan tewas di Bantul. Korban ditemukan tewas di area Gumuk Pasir Parangtritis. Diduga korban dianiaya sejak 16-21 Januari lalu. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menggelar konferensi pers soal kematian Ex-Sekjen Pordasi DKI Jakarta yang tewas diduga dianiaya dan dibuang di area Gumuk Pasir Parangtritis. Polres Bantul menangkap pelaku pembunuhan ex-sekjen Pordasi DKI Herlan Matrusti yang mayatnya ditemukan di Gumuk Pasir Bantul. Polisi mengatakan korban dan pelaku sempat tinggal bersama lalu disiksa selama beberapa hari sebelum akhirnya dibuang. Dan berikut kronologi lengkap pembunuhan Herlan Matrusti yang sangat mengerikan. Bermula dengan penemuan mayat Herlan Matrusti, mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, ditemukan tewas di kawasan Gumuk Pasir, Grogol IX Parangtritis, Kretek, Bantul. Awalnya, belum diketahui penyebab pasti mengapa warga Bogor, Jawa Barat itu bisa berada dan ditemukan tewas di Bantul. Berikut beberapa fakta terkait kejadian tersebut. Kepastian identitas Herlan diperoleh setelah pihak keluarga mendatangi RS Bayangkara, Yogyakarta. Putra korban, Agi Irfan Majibi, memastikan jasad tersebut adalah ayahnya melalui pengamatan fisik secara langsung serta kecocokan pakaian. Menurut Agi, Herlan sudah sekitar 7 bulan tidak pulang ke rumahnya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selama periode tersebut, pihak keluarga kehilangan kontak dan tidak mengetahui keberadaan Herlan. Keluarga pertama kali mendapat kabar duka melalui unggahan di grup media sosial Pordasi DKI Jakarta pada Jumat 23 Januari. Unggahan tersebut menginformasikan bahwa Herlan telah meninggal dunia, lengkap dengan foto yang memperlihatkan kondisi korban dengan hidup tertutup kapas dan mata lebam. Kabar tersebut sempat membuat keluarga syok. Mereka segera mencoba menghubungi nomor ponsel Herlan dan sempat mendapat respons melalui pesan suara yang menyatakan bahwa ia dalam keadaan baik. Pas ibu minta share location, bapak tidak mau memberikan, katanya bahaya, kata Agi. Teka-teki mulai terjawab pada Rabu 28 Januari 2026 saat keluarga menerima informasi penemuan jasad tanpa identitas di Bantul. Ciri-ciri luka memar yang dilaporkan serupa dengan foto yang sempat beredar di media sosial. Sebuah video amatir yang menampilkan wajah korban semakin menguatkan dugaan keluarga. Kami makin yakin itu bapak. Keluarga langsung ke Jogja untuk memastikan, dan setelah dipastikan itu betul, ucap Agi. Saat keluarga tiba di RS Bayangkara, tim forensik baru saja menyelesaikan proses autopsi. Melansir Detik Jogja, jasad Herlan ditemukan di kawasan Gumuk Pasir, Grogol IX Parangtritis, Rabu 28 Januari, sekitar pukul 7.30 WIB. Saksi mata bernama Marno menemukan korban saat sedang mencari rumput. Karena korban tak bergerak, ia segera melapor ke Polsek Kretek. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan bahwa saat ditemukan korban mengenakan kaos bergerah biru dan celana pendek hitam. Posisi tubuh terlentang dengan kedua tangan tertekuk di dada serta mata terbuka. Petugas menemukan sejumlah luka di wajah, di antaranya luka di pelipis kanan sepanjang 4 cm, luka di pangkal hidung, lebam di mulut, serta sobekan di kedua daun telinga. Polisi menyatakan hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah Herlan merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Polisi berhasil mengungkap pelaku dan motif pembunuhan mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Provinsi Pordasi DKI Jakarta Herlan Matrusi, pria 68 tahun.
Korban diduga dianiaya oleh dua pelaku terkait utang piutang sebelum akhirnya tewas di Gumuk Pasir, Grogol IX, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul 28 Januari sekitar pukul 7.30. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto membeberkan sebelum korban akhirnya meninggal dunia sempat mendapatkan pukulan dari pelaku inisial RM 41 tahun asal Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan FM 61 asal Mampang Perapatan Kota Jakarta Timur DKI Jakarta. Sebelum kejadian tersebut, korban dan dua pelaku memiliki kerjasama travel umroh dan haji yang dibahas saat di Jakarta sejak beberapa waktu lalu. Akan tetapi hingga saat ini usaha tersebut tak kunjung jalan, sehingga memicu kekecewaan para pelaku. Di sisi lain tadinya, pada awal Juli 2025, pelaku RM bersama anak dan istri pindah dari Depok, Jawa Barat ke Yogyakarta. Kala itu mereka tinggal di homestay yang berada di Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Selama pindahan berlangsung, tersangka FM ikut membantu dan mulai tinggal bersama tersangka RM. Kemudian pada 10 Januari 2026, korban mulai ikut tinggal bersama para tersangka dan anak istri dari salah satu tersangka di homestay tersebut. Akan tetapi, selang 6 hari kemudian atau 16 Januari, sekitar pukul 10 WIB, pelaku RM dan korban bermaksud membahas tentang kerjasama travel itu. Namun penyampaian korban membuat pelaku RM kecewa dan emosi sehingga melakukan beberapa kali pemukulan. Tersangka FM yang juga ada di lokasi itu juga melakukan tindak pemukulan terhadap korban. Dua pelaku melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengepal dan berkekuatan keras. Tindak pemukulan pelaku terhadap korban dilakukan berulang kali. Puncaknya pada Senin 26 Januari sekitar pukul 15 di salah satu homestay Sleman. Jadi lokasinya berpindah-pindah dari homestay di kota Yogyakarta ke homestay di Sleman. Jadi ada seminggu papar dia. Parahnya, selama tindak penganiayaan dan kekerasan itu, korban sudah tidak bisa bergerak. Korban hanya bisa membuang air kecil di celana, dikarenakan harapan usaha yang diinginkan para pelaku tidak bisa diakomodasi oleh korban. Di sisi lain, pelaku sudah menyerahkan uang senilai 1,2 miliar kepada korban demi menjalankan bisnis atau kerja bersama travel umroh dan haji sejak beberapa waktu lalu. Selama berkali-kali dianiaya, dari pengakuan pelaku, korban diberi makan, ungkap Bayu. Dalam kesempatan itu, Bayu turut menanggapi adanya informasi bahwa korban sempat dinyatakan hilang selama 7 bulan. Kata Bayu, kala itu korban sempat ada komunikasi terhadap keluarga korban dan orang-orang di lingkungan keluarga korban bahwa korban telah meninggal dunia. Jadi, korban datang ke Jogja, kemudian sempat ada podcast, message, WhatsApp terhadap keluarga korban dan orang-orang di lingkungan teman korban yang menyatakan hari Jumat korban sudah meninggal dunia. Terangnya, pesan WhatsApp tersebut berisi permintaan donasi ucapan duka cita dengan rekening atas nama korban sendiri. Sampai saat ini, informasi tersebut masih dilakukan penelusuran. Demikian pula dengan rekening korban yang akan dilakukan penelusuran oleh Polres Bantul terkait ada atau tidaknya donasi yang masuk. Rencananya Senin 2 Februari Polres Bantul akan mengecek ada atau tidaknya donasi yang masuk ke rekening tersebut, tandasnya. Lebih lanjut, pada Selasa 27 Januari sekitar pukul 17.30, pelaku membawa korban yang sudah dalam keadaan kritis dari homestay di Sleman ke Bantul menggunakan mobil. Korban saat itu diletakkan di bagasi belakang. Tadinya, korban akan ditinggalkan oleh pelaku di Cipuri Parangkusumo. Dikarenakan area tersebut ramai, sehingga korban ditinggalkan di Gumuk Pasir hingga meninggal dunia. Dari kejadian itu, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa satu kaos, satu celana pendek, satu unit mobil berserta kunci, dan satu STNK. Dari kejadian itu, pasal yang disangkakan terhadap pelaku berupa pasal 458 ayat 1 KUHP dan atau pasal 262 KUHP ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Sholat tarawih sudah jadi tradisi di bulan Ramadan. Ada 23 rakaat ya. Tapi apa jadinya kalau ada sholat tarawih kilat?
Itu ada di Blitar loh. Yaps. Ratusan jemaah memadati pondok pesantren Manbaul Hikam atau pondok Mantenan di Blitar untuk mengikuti tradisi sholat tarawih kilat berdurasi 10 hingga 13 menit yang sudah bertahan selama 119 tahun. Tradisi unik di Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini tetap terjaga hingga Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ratusan jemaah dari berbagai daerah, termasuk Kediri dan Tulungagung, tampak antusias memenuhi masjid berkapasitas 750 orang tersebut. Meski durasinya jauh lebih cepat dibandingkan durasi normal yang biasanya memakan waktu 30 hingga 45 menit, para jemaah tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Fakta-fakta menarik sholat tarawih kilat di Blitar. Berikut adalah rincian tradisi sholat tarawih kilat di Ponpes Manbaul Hikam Blitar yang telah melegenda. Yaitu yang pertama, durasi total sholat isya 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir hanya berkisar 10 hingga 13 menit. Tradisi ini sudah berlangsung sejak tahun 1907 atau kini telah berusia 119 tahun. Dicetuskan pertama kali oleh pendiri pondok Mbah Abdul Ghafur. Rukun sholat dan kesunahan seperti bacaan Al-Fatihah serta surat pendek tetap dijalankan secara lengkap. Sejarah dan alasan sholat tarawih cepat. Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam Kiai Haji Muhammad Liyauddin Az-Zamzami atau Gus Lia menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki latar belakang sosiologis yang kuat. Sholat tarawih ini dimulai dari Mbah Abdul Ghafur. Sejak berdirinya pondok ini, beliau mencetuskan sholat tarawih cepat. Kata Gus Lia usai menjadi imam. Gus Lia menceritakan kakeknya memberikan solusi bagi warga sekitar yang saat itu mayoritas masih mualaf dan bekerja sebagai buruh tani agar tetap mau beribadah ke masjid. Dulu itu ketika sholat tarawih dengan durasi normal, 1 minggu kemudian jemaahnya sudah habis. Tapi setelah dilaksanakan sholat tarawih cepat, umat sangat antusias sampai akhir Ramadan lanjutnya. Meskipun sangat cepat, Gus Lia menjamin bahwa aspek syariat tidak ada yang terlanggar dalam prosesi sholat tersebut. Bacaan Al-Fatihah juga lengkap, ada bacaan surat dan sunnah-sunnah yang lain tetap dijalankan dalam sholat tarawih. Standarnya durasinya 13-15 menit, tapi kalau imamnya mudah bisa 10 menit pungkasnya. Nah, ini nggak tahu mau di siapa ini bingung. Nah, ini adalah orang sholat dan ini kamar tidur ya. Dan sebelah sini balkon ya. Ini udah malam ya. Kita terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.